Ya, kami dari kelompok 3 untuk kelas pemasaran 202 pagi dengan dosen Bu Gita dan Bu Sisi akan mempresentasikan materi untuk pemenuhan nilai UAS kami dengan tema Consumer Behavior Change during COVID-19 Pandemic untuk perusahaan AirAsia, penerbangan AirAsia. Kami dari kelompok 3 dengan anggota saya Ahmad Yusuf Brian, kemudian Geraldine Dewarani, kemudian Nanda Fatiah Gumai, dan Tessa Vini Setiawan. Ada 4 konten yang akan kami sajikan. Yang pertama adalah gambaran industri penerbangan dan maskapai AirAsia selama COVID-19. Kemudian permasalahan yang akan kami sajikan untuk memulai riset, kemudian metodologi dalam melakukan riset, dan kesimpulan dari hasil riset. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Cek ya, sebelumnya untuk Bu Sisi dan Bu Gita, saya mohon izin untuk off kamera. Nah, di sini saya akan menjelaskan secara singkat sejarah dari AirAsia sendiri. Nah, AirAsia adalah perusahaan swasta yang bergerak di bidang jasa transportasi udara asal Malaysia dan didirikan pada tanggal 25 Juli 1989. Nah, AirAsia ini pertama kali masuk pada pasar jasa transportasi udara Indonesia pada September 1999 dengan nama PT Awair. Namun karena keratnya persaingan di Indonesia, PT Awair ini sempat tutup hingga pada tahun 2004 kembali muncul dan diambil oleh PT AirAsia dan berganti nama secara resmi dengan nama AirAsia. Next. Ya, kemudian permasalahan penelitian kami. Seperti yang kita tahu, pandemi COVID-19 ini menimbulkan masalah di berbagai sektor perekonomian di dunia, termasuk di sektor jasa transportasi penerbangan. Nah, karena adanya pandemi COVID-19 ini, pemerintah memberlakukan PSBB atau PPKM yang akhirnya berdampak pada pengurangan rute penerbangan di berbagai maskapai penerbangan di Indonesia. Salah satunya adalah AirAsia. Nah, karena semua maskapai penerbangan di Indonesia ini merujuk pada peraturan pemerintah, akhirnya kami membatasi membatasi penelitian ini dengan membuat survei yang membahas secara keseluruhan dampak terhadap secara keseluruhan consumer behavior terhadap maskapai penerbangan di Indonesia. Next. Adapun metodologi penelitian yang kami gunakan yaitu kami menggunakan survei melalui Google Form dengan kriteria responden yaitu minimal 50 responden, yaitu responden sendiri kriterianya pernah melakukan penerbangan sebelum dan selama pandemi COVID-19 berlangsung. Next. Untuk hasil surveinya sendiri akan dijelaskan oleh saya, di mana survei ini tuh dilakukan terhadap 50 orang koresponden yang sudah melakukan perjalanan udara selama atau sebelum pandemi berlangsung. Koresponden ini terdiri dari 48% perempuan, sedangkan sisanya berjenis kelamin laki-laki. Untuk dari segi umurnya sendiri, koresponden ini tuh didominasi oleh masyarakat berumur 18 sampai 25 tahun dengan jumlah pendapatan yang beragam. Boleh next? Dari survei kami temukan bahwa selama pandemi 56% orang lebih memilih melakukan perjalanan menggunakan transportasi mobil, sedangkan 36%-nya menggunakan transportasi udara seperti pesawat, dan 6% lainnya menggunakan kereta dan juga bus. Next. Dengan adanya himbauan untuk di rumah aja, mayoritas orang melakukan perjalanan dikarenakan alasan berikut, yaitu mayoritas melakukan perjalanan karena ada alasan perjalanan bisnis ataupun urusan keluarga. Next. Dari semua koresponden yang ada, didapat bahwa 100% orang setuju untuk melakukan screening test. Next. Bahkan dari 100% itu, 74%-nya itu senang dengan adanya kewajiban untuk melakukan screening test karena dirasa maskapai penerbangan yang para koresponden pilih ini menerapkan protokol kesehatan dengan baik. Namun 36%-nya masih merasa terganggu ataupun bingung
akan alasan mengapa screening test itu perlu dilakukan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Brian. Ya, ini kemudian air traffic-nya ditemukan fakta bahwa 80% dari responden mempertimbangkan promo diskon saat membeli tiket pesawat. Kemudian temuan yang kedua, 50% responden bersedia membayar lebih agar kursi sebelah tetap kosong, agar terhindar dan meminimalisir penyebaran COVID-19. Kemudian temuan ketiga, 68% responden merasa tidak nyaman ketika penumpang dalam pesawat berada dalam kapasitas penuh. Selanjutnya, ya, ini adalah layanan extension dari maskapai penerbangan yang paling menguntungkan selama pandemi. Nah, di sini responden memilih 3 terbaik dengan pilihan teratas adalah di 76%, 38 orang menguntungkan sekali ketika mendapatkan perlengkapan sanitasi seperti tempat cuci tangan, hand sanitizer, dan lain-lain. Kemudian 72% konsumen sangat menguntungkan ketika mereka duduk di kursi pesawat dan tidak bersebelahan langsung dengan penumpang lainnya, sehingga terdapat celah kosong di antara penumpang-penumpang yang lain. Kemudian yang ketiga adalah 52% penumpang lebih senang dan menguntungkan jika penerbangan dilengkapi dengan adanya asuransi perjalanan agar terhindar dari COVID-19. Selanjutnya. Nah, kemudian layanan apa yang paling penting disediakan untuk penerbangan bagi para konsumen yang diinginkan oleh konsumen ke depannya agar penerbangan menjadi lebih lancar dan lebih safety. Di sini tetap memilih 3 terbaik dari 50 responden, dan 3 terbaik tersebut yang pertama adalah 70% atau 35 responden memilih pesawat disinfektan sebelum penerbangan dan setelah penerbangan, sehingga pesawat menjadi lebih higienis. Yang kedua adalah penumpang dengan 64% atau 32 responden memilih adanya sertifikasi kualitas udara dan filtrasi, sehingga penerbangan menjadi lebih bersih dalam hal kualitas udaranya. Dan yang ketiga adalah 50% dari konsumen, 25 dari responden itu mengharapkan adanya virus V dan sertifikat imunitas dari penerbangan maskapai agar terhindar dari penyebaran COVID-19. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Ya, sekarang kita akan masuk ke interpretasi hasil. Nah, dari survei yang telah tadi dilakukan oleh kelompok kami, teori yang kami ambil adalah yaitu teknologi acceptance model atau TAM. Di mana TAM ini adalah teori yang awal mulanya dicetuskan oleh Davis FD tahun 1989, yaitu teori tindakan yang mempunyai alasan dengan satu premis bahwa setiap ada kejadian atau event tertentu, maka akan ada reaksi dari seseorang yang terkait dengan reaksi tersebut terkait dengan perilaku orang tersebut. Dan reaksi serta pandangan pengguna atau customer ini melibatkan teknologi informasi yang nantinya akan mempengaruhi sikap customer atau sikap orang tersebut atau individu tersebut ketika menerima atau memakai teknologi tersebut. Nah, di dalam teori TAM ini ada 5 subteori, yaitu yang pertama perceive of usefulness, di mana perceive of usefulness ini adalah suatu tingkatan di mana seorang individu itu menggunakan teknologi, dan teknologi itu bisa membantu meningkatkan kinerja dan prestasi kinerja individu tersebut. Intinya membantulah useful dalam hidup customer ini. Kemudian yang kedua adalah perceived ease of use. Jadi di mana ketika seseorang menggunakan teknologi itu atau seseorang menggunakan layanan, menggunakan jasa, menggunakan produk,
customer ini merasa, oh iya produk ini berguna bagi hidup saya gitu. Dan yang ketiga ada perceived enjoyment, di mana perceived enjoyment ini adalah kenyamanan yang dirasakan oleh customer ketika menggunakan teknologi, baik itu berupa jasa atau barang. Dan yang keempat ada actual usage. Jadi actual usage ini adalah banyaknya frekuensi dan durasi waktu terhadap penggunaan teknologi, barang atau jasa. Dan yang terakhir ada attitude towards using, di mana attitude towards using ini adalah bentuk penerimaan dan penolakan sebagai efek dari seseorang yang menggunakan barang, jasa, atau teknologi tertentu dalam melakukan pekerjaannya. Jadi apakah ketika nantinya digunakan barang atau jasa ini, atau ada sesuatu yang customer ini jalani terkait jasa, apakah bermanfaat untuk dirinya dan bagaimana reaksinya, apakah positif atau negatif. Nah, tetapi pada hari ini kami menggunakan hanya 4 teori, yaitu perceived usefulness, perceived ease of use, actual usage, dan attitude towards using. Nah, kita akan bahas yang pertama adalah perceived usefulness-nya. Jadi, di survei kami itu ada section, yaitu 3 layanan maskapai yang paling menguntungkan di saat pandemi. Dan dari responden kami merasa yang paling menguntungkan itu adalah adanya sanitasi COVID-19. Kemudian juga dari maskapai itu ada pengosongan antar kursi, dan juga yang ketiga itu yang terakhir adalah ada asuransi perjalanan COVID-19. Nah, apa sih kaitannya dengan teori TAM tadi? Jadi, kalau misalkan di masa sekarang ini, di era digital 4.0, bahkan sudah 5.0, sekarang segala sesuatu menjadi lebih mudah. Responden itu biasanya memesan tiket pesawat melalui online, baik itu melalui aplikasi seperti Traveloka, Agoda, dan tiket.com, dan sebagainya. Nah, ketika menggunakan teknologi ini, responden itu menjadi lebih mudah untuk mengakses tiket dan membeli tiket dan mendapatkan promo lain-lain. Dan ketika sudah memesan tiket dan melakukan perjalanan udara selama pandemi yang rentang waktunya itu mulai dari Maret 2020, responden kami merasa bahwa oh iya nih, kalau misalkan naik pesawat khususnya Air Asia akan lebih merasa aman dan merasa menguntungkan, merasa nyaman ketika adanya proteksi ekstra, di mana Air Asia pun brand yang kami ambil ini memerhatikan keselamatan dan perlindungan konsumen. Seperti contohnya memberikan ketiga proteksi ekstra tadi kepada penumpang airlines-nya. Nah, untuk apa proteksi ekstra ini dilakukan? Yang pertama adalah tentunya untuk memberikan perlindungan rasa nyaman kepada konsumen, dan juga yang kedua adalah untuk membuat konsumen percaya dan tidak beralih ke maskapai lainnya. Kemudian ini sebelum kita masuk ke perceived ease of use, kita akan melihat 3 protokol Air Asia selama masa pandemi 2020. Mungkin sekarang sudah agak lebih longgar, tetapi ini yang dilakukan Air Asia selama 2020 terkait dengan peraturan pemerintah dan juga peraturan atau protokol dari Satgas COVID 2020. Yang pertama adalah sebelum penerbangan, Air Asia melakukan protokol sebagai berikut. Adanya pemeriksaan suhu tubuh, kemudian juga ada ketika boarding dan juga check-in adanya jaga jarak sosial, itu wajib. Kemudian juga disediakan cairan pembersih tangan, yaitu hand sanitizer di setiap checkpoint Air Asia. Kemudian adanya pemanfaatan teknologi dengan check-in melalui web atau aplikasi, seperti yang sudah tadi disebutkan, ada hubungannya dengan teori TAM ini. Kemudian yang kelima adalah pemeriksaan awak kabin setiap sebelum terbang. Jadi kalau misalkan kita takut gitu, kita udah PCR atau kita udah rapid test, tapi si awak kabin di tes nggak ya gitu? Jawabannya adalah iya. Jadi AirAsia mewajibkan seluruh awak kabinnya untuk melakukan pemeriksaan atau tes sebelum bertugas. Dan yang kedua, selama penerbangan, AirAsia menerapkan protokol yang pertama, bagasi kabin itu ada jaga jaraknya juga. Jadi ketika menunggu untuk mendrop bagasi, ada jarak agar aman. Kemudian yang kedua adalah wajib menggunakan masker. Kemudian ketiga adalah standar kebersihan awak kabin itu ada masker dan juga sarung tangan. Kemudian yang keempat itu keamanan makanan diproduksi dan dikemas tuh sementara
hanya bisa di take away, jadi nggak bisa makan di dalam kabin, makan minum itu nggak bisa di dalam kabin. Kemudian yang terakhir adalah pertolongan darurat. Jadi apabila ketika sudah semua dilakukan ya secara maksimal, konsumen dan juga awak kabin sudah dites, tapi ketika penerbangan ada sesuatu yang tidak diinginkan, maka RSCA itu sudah mewajibkan minimal 2 awak kabinnya itu adalah Satgas Covid. Jadi kalau misalkan terjadi apa-apa bisa langsung ditangani di tempat. Kemudian seperti dikasih bilik khusus gitu, jadi dikosongkan 3 deret kursi ke belakang secara vertikal untuk jaga-jaga apabila ada sesuatu yang tidak diinginkan. Yang terakhir itu ada pembersihan pesawat setelah penerbangan. Seperti yang tadi sudah disebutkan Andin dan juga Brian, jadi setelah selesai flight, RSC ini akan melakukan pembersihan secara menyeluruh dengan disinfektan. Kemudian juga ada sterilisasi kabin, dan yang terakhir yang sering disebutkan oleh pramugari sebelum flight adalah biasanya adalah penerbangan ini sudah udara di dalam kabin sudah disaring oleh teknologi HEPA filter. Jadi HEPA filter itu adalah teknologi di mana yang HEPA ini bisa menyaring udara sehingga lebih bersih dan lebih steril seperti itu. Dan kita masuk di perceived ease of use. Jadi di perceived ease of use ini penumpang itu diwajibkan untuk tes COVID-19 sebelum check-in, seperti sesuai dengan gugus tugas percepatan penanganan COVID yang sudah menerbitkan surat edaran. Yang pertama itu harus menunjukkan KTP, kemudian juga menunjukkan surat tes PCR yang berlaku 7 hari atau rapid test berlaku 3 hari. Mungkin waktu itu saya pribadi agak kesusahan ya untuk mengikuti protokol ini, tetapi tetap diikuti untuk kesehatan sekitar kita juga. Dan yang terakhir itu jika tidak ada surat PCR bisa digantikan dengan surat rumah sakit. Dan sesuai dengan survei kami, tanggapan penumpang itu 74 responden merasa senang karena memang semuanya berkewajiban seperti itu dan untuk menjaga keamanan yang lain juga. Tetapi 16% responden kami terganggu dan 10% bingung akan keadaan ini. Jadi karena di situ di dalamnya kalau misalnya kita bahas lebih lanjut juga ada faktor ekonomi dan sebagainya ya, faktor efektivitas dan sebagainya. Tetapi menurut responden kami 70% bisa mengikuti dari screening COVID ini. Dan yang selanjutnya adalah actual usage. Actual usage ini adalah frekuensi menggunakan jasanya. Jadi selama pandemi dari Maret 2020 itu, responden kami 98% itu melakukan penerbangan udara, perjalanan udara. Alasannya bermacam-macam, mulai dari bisnis, liburan, dan juga ada yang urusan keluarga. Dan 100% responden itu melakukan perjalanan udara rute domestik, karena internasional waktu itu belum dibuka, sampai sekarang pun masih ada pembatasan. Nah, walaupun situasi aktual ini sangat sulit, dan pekerjaan itu dan produktivitas terganggu, terutama untuk urusan bisnis, tapi selalu ada cara untuk menggunakan perjalanan jalur udara. Termasuk di AirAsia ini menerapkan protokol yang begitu ketat, mengikuti peraturan pemerintah, sehingga masih bisa melakukan kegiatan flight. Selanjutnya, masih di actual usage, 50% responden itu setuju untuk membayar lebih agar kursi di sebelah tetap kosong, karena tidak semua maskapai memberi jarak antar penumpang. Tetapi kalau di AirAsia, memberi jarak karena maksimal itu hanya 70% waktu peraturan Satgas Covid dan Kemenkes. Dan 80% responden itu memilih untuk mempertimbangkan promo atau diskon untuk tiket perjalanan. Nah, sesuai dengan keadaan aktual, di tahun 2020, Maret sampai di Desember 2021 ini, AirAsia memberikan harga-harga yang lebih rendah daripada hari biasanya. Tapi sekarang sudah mulai berangsur pulih, semoga COVID, jadi AirAsia harganya mulai seperti normal. Dan yang terakhir ada attitude towards using. Jadi berdasarkan hasil survei kami, 74 responden setuju untuk melakukan karantina mandiri seusai melakukan perjalanan udara. Sementara 26 respondennya tidak bersedia. Tetapi sudah jelas bahwa aturan dari Satgas COVID-19 nomor 4 tahun 2020 tentang protokol kesehatan perjalanan orang dalam masa pandemi coronavirus disease 2019, terdapat aturan dan protokol ketat berkaitan dengan karantina seusai perjalanan orang dalam masa pandemi. Jadi 74 responden ini sudah mengikuti karantina mandiri setidaknya 7 hari tidak keluar rumah setelah melakukan perjalanan keluar kota dan melakukan kontak dengan orang lain. Itu saja interpretasi dari kelompok kami. Selanjutnya akan disimpulkan oleh Brian. Ya, kita masuk ke kesimpulan. Jadi dari
penjelasan rekan-rekan yang lain, terdapat 3 pokok yang bisa disimpulkan. Yang pertama adalah penyesuaian operasional saat pandemi. Nah, perlu dilakukan penyesuaian operasional ini oleh AirAsia agar maskapai penerbangan tetap dapat berjalan dengan penyesuaian terhadap kebutuhan dan keselamatan pelanggan. Kemudian yang kedua, rasa aman yang dibutuhkan konsumen. Nah, dari penyesuaian tersebut itu dilakukan untuk melakukan penyesuaian agar rasa aman hadir untuk para konsumen. Mayoritas konsumen telah dijelaskan sebelumnya setuju untuk diadakan screening test dan vaksinasi demi keselamatan penerbangan. Dibutuhkan juga layanan tambahan agar konsumen makin yakin menggunakan transportasi penerbangan dalam mobilitas. Kemudian terakhir adalah teknologi acceptance model. Tadi sudah dijelaskan bahwa perceived usefulness, perceived ease of use, actual usage, dan attitude towards using itu adalah relasi sikap konsumen terhadap perubahan sistem maskapai, dalam hal ini AirAsia, kala menghadapi pandemi demi keselamatan kedua belah pihak, baik maskapai maupun para konsumen. Ya, itu adalah presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.